Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, menjaga ketahanan pangan penting dilakukan. Selain pemerintah, masyarakat bisa berkontribusi menjaga ketahanan pangan dengan cara-cara yang sangat sederhana. Selain itu, masyarakat bisa mengatur pengeluaran dalam menjaga ketahanan pangan agar tidak banyak menghabiskan biaya. Cara yang bisa dilakukan adalah sistem hidroponik dan menanam dengan menggunakan media tanah dalam pot. Sebelum membahas lebih dalam, mari kita kenali terlebih dahulu cara menanam yang cukup mudah dilakukan, yaitu sistem hidroponik. Hidroponik adalah suatu cara budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah yang menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi cara menanam ini sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai ketersediaan air yang terbatas. Pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan untuk skala usaha komersial harus diperhatikan. Sebagai contoh jenis tanaman yang mempunyai nilai jual di atas rata-rata, yaitu paprika, tomat, timun Jepang, melon, terong Jepang, dan selada. Selain jenis tanaman itu, banyak tanaman lagi yang dapat dibudidayakan dengan teknik hidroponik apabila dilakukan sebagai sekadar hobi. Di tengah suasana pandemi ini, jadi kami di warga Trengguli 1B memang sudah mengusahakan untuk menanam sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan juga untuk kita konsumsi sendiri di sini. Jadi bersama-sama kita usahakan, karena memang selama ini kan walaupun beli, tapi ternyata dengan menyediakan sendiri akan jauh lebih aman buat kita, karena kita tidak menggunakan pestisida sama sekali. Jadi kami yakin apa yang kita tanam itu sangat bermanfaat. Jadi kita bagi-bagi, kebetulan ini juga pada saat waktunya untuk panen gitu kita di sini. Jadi sangat bermanfaat sekali. Pemirsa di rumah bisa mencoba semua bertanam sayur melalui hidroponik atau dengan tambulapot, sangat bermanfaat sekali. Kalau caranya sangat sederhana ya, Dok? Sederhana sekali. Kalau hidroponik tentunya medianya banyak ya, dari menggunakan pipa seperti yang dilihat, atau menggunakan ember atau talang air apa saja, di mana pada intinya kalau hidroponik itu nutrisinya ada di air gitu semuanya. Ya, kita atur semua. Ya, kebetulan yang dilihat di sini kan ada kangkung ya. Kangkung sangat mudah sekali untuk ditanam. Bijinya ada pokcai, ada sawi, kemudian kita ada namanya daun mint juga ada, kemudian tomat juga bisa kita tanam seperti itu. Kemudian untuk bibit itu diperoleh dari mana? Ya, kita beli, kita usahakan banyak toko pertanian yang menyediakan bibit itu. Kemudian kadang-kadang ini kangkungnya atau pokcainya kita biarkan sampai tua sekali, kadang-kadang dia tumbuh bunganya sendiri. Nah, itu kita ambil, bisa untuk kita tanam kembali seperti itu. Ya, kita mau nanam di semai pembenihan khusus. Nanti bisa mungkin lihat di gambarnya, kita pakai media pakai spon bisa, pakai rock wool bisa gitu, atau pakai tanah pun bisa sebenarnya. Ya. Di semainya berapa lama, Dok? Kalau untuk kangkung biasanya hari ke-8, 10 sudah bisa kita pindah ke sini. Sedangkan pokcai yang lain-lain itu hari ke-14 biasanya. Ya, 2 minggu baru kita pindahin. Kalau nyemai ya kadang-kadang gangguannya kan seperti ada belalang, ada lalat, atau ulat daun, kadang-kadang itu yang sering, ya serangga juga sering mengganggu. Ya, kita coba untuk hindari, tapi yang penting menjaga nutrisinya tetap terjaga selama ini. Itu penting sekali. Bercocok tanam dengan sistem hidroponik dalam dunia pertanian bukan merupakan hal yang baru.
Namun demikian, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan jelas bagaimana cara melakukan cara budidaya hidroponik dan apa keuntungannya. Berikut dipaparkan secara ringkas dan praktis bertanam dengan cara hidroponik. Nah, pemirsa, agrobisnis mengajak pemirsa melihat upaya masyarakat di Jalan Trengguli Denpasar dalam menjaga ketahanan pangan. Warga satu gang ini secara kompak dan bekerja sama mengembangkan tanaman hidroponik. Ada berbagai jenis tanaman yang dikembangkan seperti kangkung, bayam, tomat, pakcoy, dan sawi. Untuk bibit, pihaknya tidak mengalami kendala karena bisa membeli bibit di toko pertanian. Kalau kangkung mungkin usianya ini yang panen ini sudah hari ke-20, 20 sudah bisa panen. Ya, tapi kalau pakcoy seperti yang lain mesin 25 hari sampai 30 hari. Berarti maksimal 30 hari. Ya, sudah bisa panen. Jadi pemirsa bisa sangat mudah untuk melakukan ini semua. Ya, kalau untuk hidroponik sendiri memang ada nutrisi khusus, yaitu namanya AB mix ya. Jadi ada unsur-unsur A dan B-nya. Kenapa ada A, B-nya? Karena memang ada kebutuhan untuk hidroponik, ada mikro dan makronutriennya. Ya, tapi sama dengan di Tambulapot juga mungkin nanti bisa dijelaskan bahwa ada unsur pupuk yang diberikan. Tapi kami di sini sudah mengusahakan jadi bahan-bahan yang seperti daun-daun yang sudah apa kita ya. Kemudian untuk kebutuhan airnya sulit nggak memenuhi di sini? Nah, kalau hidroponik kan memang sistemnya recycle ya, jadi tidak banyak seperti metode yang lain. Jadi hanya setiap 3 atau 4 hari baru kita tambah airnya gitu. Jadi sudah lebih sedikit airnya sebenarnya. Kalau berputar terus? Iya, berputar terus. Jadi dari sini dinaikkan, turun lagi seperti itu. Kendalanya ya kalau cuacanya mulai tidak menentu, kayak kemarin malam kan sempat hujan, kita sempat khawatir gimana ini, padahal mau panen sebenarnya gitu, jadi berat jadinya tanaman. Tapi syukurlah sekarang udah terang kembali, bisa berdiri lagi. Berarti cuaca yang mendukung itu seperti apa? Sebenarnya panas, semakin panas makin bagus ya. Ya, tetapi kalaupun hujan ya sudah harus dijalani aja gitu. Kita akan terus mengembangkan ya bersama warga di sini. Kebetulan saya juga ikut di forum hidroponik juga, sama diskusi sama banyak teman, ngajarin banyak orang untuk mulai bertanam hidroponik atau dengan Tambulapot juga. Saat ini upaya masyarakat untuk mengembangkan hidroponik semakin sangat banyak, tambah lama tambah banyak. Jadi mereka antusias sekali dengan kita harus work home atau stay at home atau di rumah aja, itu kan banyak waktu jadinya daripada melakukan hal-hal yang tidak bagus. Jadi lebih baik kita lakukan menanam, apalagi menanam sayur kan ada hasilnya. Saya sih lebih ke segi karena kita tidak menggunakan pestisida dan kita lihat tanaman itu dari kecil sampai besar dan kita konsumsi kan sangat aman sekali buat kita gitu. Kedepannya masyarakat lebih banyak ikut ya menanam, bukan hidroponik saja tapi dengan Tambulapot atau apa saja, silakan dicoba. Musim seperti ini kan kita membutuhkan, apalagi pemerintah, ketahanan pangan itu penting sekali di masa-masa seperti ini, kita harus mengusahakan semuanya.
Perawatan yang dilakukan untuk mengembangkan tanaman hidroponik ini juga tergolong sederhana, yakni memperhatikan asupan nutrisi. Kendala yang dialami juga cukup minim, yakni terkadang tidak sesuai dengan cuaca. Pemirsa, semua jenis sayuran ini bisa dipanen dalam waktu yang sangat singkat, yakni mulai dari usia 1 bulan. Sayuran ini bisa dijadikan menu makanan sehari-hari sehingga bisa menghemat pengeluaran. Media ini sering saya masukkan ke media sosial. Saya harapkan ingin mengajak masyarakat, minimal kita mengajak satu lingkungan ini. Kita sudah mencapai target kan, artinya semua teman-teman di lingkungan ini sudah mau bangkit untuk tabulapot. Saya juga berharap di daerah lain. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini, satu didapat kita bonus, minimal kita sehat di sela-sela kesibukan yang harus di rumah lah, tidak banyak aktivitas di luar. Jadi kita bisa menjalankan hobi, senang, sehat, kemudian ada manfaatnya juga. Perawatannya sehari-hari cuma butuh penyiraman. Kemudian untuk pemupukan itu mungkin 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Itu pemupukannya kita sengaja kita bikin yang sifatnya organik. Jadi pupuk organik cair, kemudian organik padat. Nah, ampas-ampasnya itulah yang padat. Nah, kita bisa pakai untuk pemupukan gitu. Yang lebih penting lagi saya tambahkan mencintai tanaman. Paten kan itu. Ini yang dimanfaatkan bisa ember bekas, artinya barang di sekitar bisa bermanfaat. Bisa. Jadi tidak hanya pot yang kita beli, tapi kita ini bisa kita lihat. Itu ada ember bekas cat, kemudian yang lebih murah lagi ini planter bag murah, jangka waktu yang lama ya. Kemudian yang lain-lainnya bisa kita manfaatkan. Ember dream ada yang kita pakai. Sampai saat ini udah berapa lama berjalan untuk tanaman? Kita memulai sudah 2 tahun, Mbak ya? Setahun ya. Berarti belum sempat panen ya, Pak? Sudah ada beberapa panen. Dari semua jenisnya apa yang paling cepat dipanen, Pak? Jeruk. Oh, ya. Jeruk, kemudian sawo. Sawo udah beberapa kali panen. Jambu sudah. Nah itu. Jadi yang kelengkeng sudah pernah juga. Kelengkeng sudah pernah. Cuman memang diperlukan ketelitian, kesabaran. Pemirsa, selain pengembangan sayuran dengan sistem hidroponik, warga setempat juga mengembangkan tanaman buah dalam pot atau tabulam pot di sepanjang gang rumah. Berbagai jenis tanaman buah yang dikembangkan seperti jeruk, sawo, apel, dan lain-lain. Pengembangan tanaman buah dalam pot ini tergolong cukup sederhana karena kita bisa memanfaatkan barang bekas seperti ember dan karung yang ada di sekitar rumah untuk dijadikan pot dengan menggunakan media tanah. Hal-hal yang mesti diperhatikan dalam mengembangkan tabulam pot yakni kecakapan dalam membentuk atau memangkas ranting yang tumbuh agar tidak tumbuh menjulang. Perawatannya hampir sama dengan tanaman lainnya, yakni dengan cara memenuhi asupan pupuk dan juga kebutuhan air. Buah yang ditanam ini bisa dijadikan penunjang makanan sehat bagi keluarga.
Nah pemirsa, itu tadi informasi kami terkait upaya menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 yang bisa diterapkan di mana saja termasuk di daerah perkotaan. Sekian agrobisnis kali ini, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.